Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Matematika UNU Blitar, yang saya hormati Ibu Rahmadania selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Saya dan juga kepada teman-teman semuanya, saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 174420110 akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisis Kestabilan Model Matematika dan Kontrol Optimal Penyebaran Penyakit Hepatitis B dengan Pengaruh Vaksinasi dan Terapi. Adapun pembahasan dalam seminar proposal ini ada 3, yaitu yang pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan. Kemudian yang kedua, bab 2, yaitu kajian pustaka, berisi pemodelan matematika, persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial, model epidemi SIEJR, titik kesetimbangan, linearisasi, kestabilan, bilangan reproduksi dasar, teori maksimum Pontryagin, dan juga metode Runkuta. Yang ketiga yaitu metode penelitian yang berisi jenis penelitian, jenis dan juga sumber data, dan juga prosedur penelitian. Masuk pada bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penyakit hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus HBV atau hepatitis B virus yang umumnya menginfeksi hati. Penyakit hepatitis B ditularkan melalui perpindahan cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, dan juga air liur. Dalam penyebarannya terdapat 2 cara penularan, yaitu yang pertama secara vertikal, yaitu antara ibu pengidap dengan anak yang dilahirkannya, dan yang kedua yaitu secara horizontal, yaitu melalui tindakan kontak langsung yang memungkinkan terjadinya pemindahan cairan tubuh. Menurut penelitian Riwayanti 2019, Indonesia merupakan salah satu epidemis hepatitis yang tinggi. Berdasarkan Sistem Informasi Hepatitis Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan atau SIHEPI tahun 2018-2019 menyebutkan bahwa jumlah ibu hamil yang diperiksa sebanyak 1.643.204 di 34 provinsi, terdapat 30.965 ibu yang hamil yang reaktif atau terinfeksi hepatitis B, di mana ia berpotensi menularkan hepatitis B kepada anaknya. Kemungkinan penularan hepatitis B dari ibu ke anak itu sekitar 90% sampai 95% menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Kemudian, pada Jurnal Ilmiah Farmasi oleh Trisna Ningtyas, DKK tahun 2017, diperoleh hasil evaluasi terapi terhadap pasien hepatitis B di RSUD Sardijo, Yogyakarta, menunjukkan keberhasilan terapi hepatitis B sebesar 80,22%, dan sisanya yaitu 19,78% meninggal akibat penyakit penyerta. Adapun penelitian tentang pemodelan penyakit hepatitis B pernah dilakukan oleh Riwayanti tahun 2019 yang berjudul Analisis Kestabilan Model Matematika SIEJR pada Penyebaran Hepatitis B dengan Pemberian Vaksin. Dari ulasan-ulasan tersebut, peneliti ingin lebih mengkaji tentang analisis kestabilan model matematika SIEJR pada penyebaran hepatitis B dengan pemberian vaksin dan juga terapi, di mana penelitian ini mengembangkan penelitian Riwayanti dengan menambahkan terapi dan juga faktor terapi dan juga kontrol optimal. Sehingga peneliti mengambil judul Analisis Kestabilan Model Matematika SIEJR dan Kontrol Optimal Penyebaran Penyakit Hepatitis B dengan Vaksinasi dan Terapi.
Selanjutnya, rumusan masalah dan juga tujuan. Yang pertama, bagaimana menentukan analisis kestabilan model matematika SIECR penyebaran penyakit hepatitis B dengan pengaruh vaksinasi dan terapi. Yang kedua, bagaimana menentukan bentuk kontrol optimal model matematika SIECR penyebaran penyakit hepatitis B dengan pengaruh vaksinasi dan terapi. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis kestabilan dan kontrol optimal model matematika SIECR penyebaran penyakit hepatitis B dengan pengaruh vaksinasi dan terapi. Dari rumusan masalah tersebut diperoleh tujuan, yaitu yang pertama mengetahui analisis kestabilan, yang kedua mengetahui bentuk kontrol optimal, yang ketiga mengetahui hasil. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat bagi peneliti sendiri yaitu menambah wawasan dan juga pengetahuan khususnya pada pemodelan matematika untuk para pembaca sebagai salah satu sumber pustaka dan penelitian selanjutnya dan juga bahan untuk mengembangkan model. Adapun batasan masalahnya, populasi diasumsikan tetap, terapi dianggap sama antar individu yang diterapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian Riwayanti 2019. Selanjutnya kajian pustaka, yang pertama adalah pemodelan matematika. Pemodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha mempresentasikan dan menjelaskan problem pada dunia nyata dalam pernyataan matematika, sehingga diperoleh pemahaman dari problem lebih tepat. Dari pemahaman-pemahaman tersebut, problem-problem pada dunia nyata dapat diselesaikan atau dengan mudah dicari, lebih mudah dicari solusinya dengan melalui pernyataan matematika. Selanjutnya, untuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang terdiri dari sebuah fungsi dan juga turunannya. Selanjutnya, sistem persamaan diferensial yaitu sebuah sistem yang di dalamnya memuat n buah persamaan diferensial dengan n buah fungsi yang tidak diketahui, di mana n merupakan bilangan bulat positif lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya, titik kesetimbangan. Menurut definisi, diberikan kesetimbangan persamaan diferensial x sama dengan fx, titik x merupakan anggota R pangkat n disebut titik kesetimbangan dari x sama dengan fx jika memenuhi fx sama dengan 0. Misalkan diferensial x terhadap t sama dengan fungsi xy dan juga diferensial x terhadap t sama dengan fungsi g xy, maka titik xy disebut titik kesetimbangan apabila terpenuhi keadaan setimbang, yaitu diferensial x terhadap t sama dengan 0 dan juga diferensial x terhadap t sama dengan 0 untuk fungsi g. Populasi model SEICR. Populasi model SEICR dibagi menjadi 5 subpopulasi, yaitu yang pertama susceptible, yaitu jumlah populasi individu rentan. Yang kedua, E atau exposed, yaitu jumlah individu yang terinfeksi virus namun belum menularkan. Yang ketiga, yaitu I atau infected, yaitu jumlah individu yang terinfeksi akut. Selanjutnya, C atau carrier, jumlah individu pembawa hepatitis B kronis. Dan juga recovery, atau jumlah individu yang mengalami pemulihan. Kemudian selanjutnya kajian pustaka yang selanjutnya adalah linearisasi, yaitu suatu proses merubah sistem persamaan diferensial nonlinear menjadi sistem persamaan linear. Untuk melinearisasi sistem persamaan diferensial dapat digunakan matriks Jacobian. Selanjutnya adalah kestabilan. Titik kesetimbangan dikatakan stabil jika untuk sebarang syarat awal yang cukup dekat dengan titik kesetimbangan, maka trayektori atau kurva-kurva yang memotong tegak lurus kurva-kurva tersebut dari penyelesaian tetap dekat dengan penyelesaian di titik equilibrium atau titik kesetimbangan.
Selanjutnya, teori maksimum Pontryagin. Teori ini digunakan untuk memperoleh penyelesaian optimal kontrol yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, metode Runkuta, yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai awal dalam persamaan diferensial. Metode Runkuta ini memberikan ketelitian yang lebih besar dan juga tidak memerlukan turunan dari fungsi. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk pertama, untuk jenis penelitian, dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah studi literatur, yakni dengan mengidentifikasi permasalahan serta mencari referensi yang menunjang penelitian. Untuk jenis datanya, yaitu data sekunder yang bersumber dari penelitian Rewayanti tahun 2019. Untuk prosedur penelitiannya bertujuan untuk agar penelitian dapat terarah dengan baik dan dapat mencapai tujuan. Selanjutnya, prosedur penelitian, yaitu untuk yang pertama, pembentukan model matematika hepatitis B, yaitu tadi dengan mengembangkan model yang ada di pengembangan model sebelumnya, yaitu pemodelan SIECR dengan penambahan vaksinasi, kemudian ditambah lagi dengan terapi. Yang kedua, yaitu analisis titik kesetimbangan atau titik tetap. Yang ketiga adalah linearisasi. Yang keempat, yaitu analisis kestabilan. Yang kelima, menentukan kontrol optimal dengan maksimum Pontryagin. Simulasi. Yang keenam adalah simulasi. Sehingga setelah simulasi diperoleh kesimpulan dan juga dibuat saran. Penarikan kesimpulan dan saran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.